Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kang Rudi di sini, masih di Guratan Cerita. Apa kabar kalian sore hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan berkah, kesehatan, dan rezeki bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Suatu perjalanan pada suatu masa ketika berkendara antar kota, Indra harus berhadapan dengan kejadian tak masuk di akal. Suatu pengalaman yang tidak akan dilupakan seumur hidupnya. Penasaran dengan kisah ini? Mari kita mulai saja ceritanya. Kamu pernah bertemu dengan makhluk astral atau hantu? Mulai dari melihat secara langsung atau hanya sekedar bisa merasakannya saja? Kepekaan yang biasa dirasakan mulai dari mendengar kegaduhan, mendengar suara, atau mendengar benda bergerak dengan sendirinya. Dan pengalamanku ini adalah pengalaman terburuk, dan ini sekaligus menjadi pembelajaran bagiku untuk selalu menjaga etika dan perilaku kita dimanapun dan kapanpun. Namaku Andra. Aku seorang mahasiswa di salah satu kampus negeri yang berada di Taman Sari, Bandung. Dan rumahku ada di Insinyur Haji Juanda, tak jauh dari kampusku. Biasanya aku hanya berjalan kaki saja karena saking dekatnya. Dan aku juga punya pekerjaan per waktu di sebuah kedai kopi yang berada di Bandung. Dan kejadian yang kualami ini terjadi sekitar 1 bulan yang lalu. Ketika aku pulang dari rumah kerabatku yang berada di Cirebon. Aku masih ingat, pagi itu ketika aku berangkat dari rumah menuju Cirebon dan berniat mengantarkan 2 saudaraku, sebut saja namanya Indra dan Yuda. Mereka sudah hampir beberapa hari berada di Bandung untuk mengurus pendaftaran mereka ke SMA yang ada di Bandung. Setelah semuanya selesai, aku pun kembali mengantarkan mereka pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Cirebon. Kami bertiga berangkat menggunakan mobil dan mulai meninggalkan Bandung menuju Cirebon sekitar jam 1.00. Singkat cerita, setelah hampir 3 jam lebih kami berkendara sore itu, kami pun sampai di Cirebon. Dan ketika itu langsung menuju rumah Indra. Juga Yuda, di mana orang tua mereka sudah menunggu di sana. Setelah sampai, aku pun berbincang dengan saudaraku itu hingga sebelum maghrib. Aku pun akhirnya putuskan untuk pulang. Mengingat hari itu hari Minggu dan besok pagi aku ada jadwal kuliah di pagi harinya. Tangan setelah berpamitan, aku pun berangkat pulang dari Cirebon menuju ke Bandung sore itu. Ya, kurasa sekitar pukul 5.30. Kondisi jalan tidak terlalu ramai. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja hujan turun sangat deras sekali. Di kala itu, hujannya benar-benar deras. Sampai-sampai jarak pandang penglihatanku pun terbatas.
Untuk keselamatan akhirnya kuputuskan untuk menepi di pinggir jalan. Kupikir daripada terjadi kecelakaan, aku putuskan untuk rehat sejenak di dalam mobil sambil menunggu hujan reda. Hujan di kala itu cukup awet malam itu. Hingga terasa kondisi jalan sudah gelap ketika hujan reda. Setelah dirasa aman, aku pun kembali melanjutkan perjalanan. Ketika itu aku sudah masuk di sekitar jalan daerah Jatiwangi yang ketika itu semakin lama semakin sepi saja. Hanya beberapa kendaraan saja yang lalu lalang ketika itu. Tanpa pikir panjang, aku pun mulai menancap gas mobilku melewati jalanan itu. Lanjut ketika itu, aku sudah melewati Sumedang. Dan aku disibukkan dengan sebuah jalanan yang tikungannya cukup tajam ketika itu. Aku baru sadar, ternyata tidak ada kendaraan lain sekitarku. Untuk menghilangkan rasa sepi, aku coba menyalakan radio. Namun ketika itu sinyal radio sebabnya tidak tertangkap. Entah di daerah mana sekarang aku ini. Aku lihat jalan ke depan. Semakin lama, semakin sepi saja. Entah kenapa. Ketika itu aku merasa tidak sendirian di mobilku. Meskipun aku sendirian, namun aku merasa seperti ada yang menemani. Aku lihat ke kiri dan kanan belakang melalui spion di mobilku. Bahkan aku menengok ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Lalu aku pun mencoba untuk memfokuskan diriku menyetir saja, melihat ke depan jalan. Sampai tiba-tiba terdengar suara perempuan. Sangat jelas. Dia berkata dalam bahasa Sunda. Katanya dalam bahasa Indonesia artinya dia ikut ke depan. Jujur ketika itu jantungku merasa mau copot. Kakiku lemas dan berkeringat dingin. Badanku juga berkeringat dingin dan mulai bercucuran. Bulu kuduku berdiri dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku coba untuk tenang dan berharap apa yang kudengar itu hanya halusinasiku saja. Karena sebelumnya aku sudah meyakinkan diriku aku tidak melihat apa-apa di sekitar mobil ini. Tak lama setelah itu, suara itu terdengar lagi. Dan secara refleks aku kala itu memalingkan mataku tertuju pada spion tengah. Dan kala itu, kulihat dari spion itu ada sosok perempuan menggunakan daster warna merah dengan wajah yang menyeramkan dan dari ujung bola matanya mengeluarkan darah. Di bagian mulutnya menyeringai bertaring dan dia tersenyum.
dengan matanya yang membelalak melihat ke arahku. Wajahnya pucat pasi dan mukanya terlihat seperti guratan-guratan merah. Kemudian dia tertawa dengan lebih lebar lagi. Aku berusaha untuk tetap tenang. Dan aku memberanikan diri untuk coba-coba berinteraksi dengan sosok itu. Aku tanya, mau ikut sampai mana nih? Sosok itu tidak menjawab sama sekali. Sosok itu masih diam, duduk di jok belakang mobilku ini. Ketika itu jalannya semakin lama seperti semakin menyempit. Entahlah, aku merasa seperti entah di mana ketika itu. Sampai pada suatu saat, sosok itu sudah tidak ada lagi. Aku tengok langsung ke jok belakang mobilku untuk meyakinkan, dan memang sosok itu sudah tidak ada lagi. Gak ada siapa-siapa di sana. Aku coba untuk menenangkan diriku kembali dan melihat lagi ke arah jalan. Aku coba untuk berdoa di dalam hati sambil menenangkan diri, dan syukurlah sosok itu sudah benar-benar menghilang. Jalannya semakin sepi malam itu. Aku berharap ingin cepat untuk sampai ke Bandung dan beristirahat melewati mimpi buruk ini. Kini ku sadari keadaanku sepertinya berada di hutan karena terlihat sangat gelap. Aku ingin segera sampai ke tempat yang lebih ramai, pikirku. Sampai terdengar lagi suara perempuan itu, dan ketika kulihat sosok itu ternyata sudah ada di sebelahku. Dia duduk di sebelah kiri. Begitu jelas terlihat wajahnya. Menyeringai bertaring dengan mata yang membelalak. Daerah matanya sangat hitam. Rambutnya panjang memakai baju merah. Aku pun langsung pejamkan mataku seketika ketika itu. Terdengar suara tawa cekikikan yang melengking di telingaku. Ketika kulihat lagi, sosok itu sudah hilang. Ketika itu, kuputuskan untuk berhenti sejenak di pinggir jalan. Dan kebetulan ketika itu kulihat ada sebuah warung. Lalu aku hampiri warung itu, dan penjaga warung itu bertanya, kenapa aku terlihat ketakutan dan wajahku pucat. Aku menceritakan apa yang kualami kepada penjaga warung itu. Lalu penjaga warung itu bilang, memang ketika melewati jalan itu pada malam hari, banyak yang tidak berani. Karena memang jalan itu angker. Ada sosok penunggu di jalanan yang katanya sempat ada suatu tragedi di sekitaran itu. Dan tragedi itu memakan korban seorang perempuan yang meninggal di sana.
Jantungku masih berdegup kencang ketika mengingat sosok itu. Singkat cerita, 2 minggu kemudian aku jatuh sakit. Demamku tinggi. Setelah berobat kesana kesini, dokter mengatakan aku tidak kenapa-kenapa. Karena aneh, aku mencoba untuk mendatangi temanku yang mengerti akan hal-hal spiritual. Katanya aku ketempelan sosok perempuan itu. Lalu temanku langsung membersihkan badanku. Dan seketika itu, yang tadinya badanku panas, sekarang badanku sudah enakan. Dan berangsur membaik. Kata temanku, aku sepertinya punya bakat untuk bisa melihat sosok hantu seperti itu. Dan mereka berasa tertarik untuk menunjukkan eksistensi mereka, bahkan mungkin satu sosok seperti sosok perempuan itu sepertinya menyukaiku. Karena mungkin aku ini mirip dengan seseorang yang dulu pernah ada di hidupnya. Itulah akhir kisah dari video guratan cerita di episode kali ini. Subscribe, like, komen, dan share sebagai bentuk dukungan kalian terhadap guratan cerita. Saya Kang Rudi, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.